Kita akan bahas tentang menuntut ilmu jalan menuju sorga. Diberikan judul oleh panitia tentang keutamaan dan kewajiban penuntut ilmu dan ulama di zaman fitnah. Artinya zaman fitnah, ya zaman yang penuh dengan fitnah. Dan ini sudah ada fitnah ini sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi SAW sudah mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kata beliau SAW, satakunu fitnah. Qalu wa ma nasna ya Rasulullah wa ma naf'al? Qala tarji'una ila amrikumul awwal. Kata Nabi SAW, nanti akan terjadi fitnah. Lantas apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Apa yang kami harus perbuat? Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, tarji'una ila amrikumul awwal. Hendaklah kalian kembalikan urusan kalian kepada urusan generasi yang pertama dari umat ini. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dan nanti antum bisa lihat hadisnya di dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Artinya Nabi SAW menyebutkan akan terjadi fitnah, dan fitnah itu pasti akan terjadi. Yang sudah jelas, yang terus mengikuti manusia, yang tidak pernah lepas daripada dirinya, yaitu fitnah asy-syahawat dan fitnah asy-syubuhat. Fitnah syahwat berkaitan dengan dunia, dengan wanita, dengan harta, kedudukan, jabatan, ini syahwat. Yang kedua, fitnah asy-syubuhat berkaitan dengan pemahaman, golongan, pemikiran, aliran, dan yang lainnya. Kalau fitnah asy-syahawat merusak tujuan manusia. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan dari ibadah yang kita lakukan, kita ingin dari ibadah yang kita lakukan ini memasukkan kita ke dalam sorga. Itu tujuan hidup seorang mukmin dan mukminah. Nah, ketika fitnah syahwat ini ada, ini akan merusak tujuan dia untuk ibadah. Yang dikorbankan oleh dia adalah ibadahnya dia kepada Allah. Orang terfitnah dengan urusan dunia, dengan pekerjaan, dengan dagang, dengan usaha, atau fitnah dengan jabatan, atau wanita, atau yang lain, rusak ibadahnya dia kepada Allah Ta'ala. Rusak juga niatnya. Yang mesti niatnya karena Allah, rusak niatnya. Yang mesti niatnya, tujuannya dia untuk sorga, rusak niatnya. Dan ini semua kena. Orang awamnya, penuntut ilmunya, para da'inya, para ulamanya terkena. Ini fitnah asy-syahawat. Jadi kalau orang sudah masuk ke fitnah ini sulit juga dia untuk kembali. Kadang-kadang diingatkan, dia sadar, tapi terkadang kembali lagi dia kumat. Dan terus seperti itu. Karena dia ingin tercapai cita-citanya. Apakah dia ingin menjadi orang kaya? Apakah usahanya berhasil? Apakah dia ingin mendapatkan jabatan, kedudukan, jadi penguasa, atau yang lainnya? Ini semua fitnah asy-syahawat. Dan ini merusak manusia, merusak agamanya, merusak kehormatannya dia. Rusak semuanya. Agamanya rusak. Sebagaimana Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih,
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Kata Nabi SAW, tidaklah dua serigala yang dilepas di tengah-tengah kerumunan kambing, tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta, kepada kedudukan yang merusak agamanya. Artinya kalau serigala, dua serigala yang dilepas di kerumunan kambing, dia akan menerkam kambing itu. Cuma dia akan makan sekedarnya dari kambing itu. Ketika dia sudah kenyang, ditinggalkan. Tapi ketamakan manusia kepada harta, kepada kedudukan, kepada jabatan, itu lebih rusak daripada serigala. Karena akan terus mengejarnya dan akan menghabiskan orang itu. Apa aja? Orang bersaing dalam masalah dagang, bersaing dalam masalah usaha, atau sekarang bersaing dalam masalah politik. Orang akan menghabiskan orang itu sampai habis. Kalau perlu orang itu dimatikan, dipenjara, dan anaknya juga demikian. Lebih jahat dia daripada dua serigala. Dan ini merusak agamanya. Merusak agamanya. Merusak agamanya. Jadi kalau orang sudah terkena fitnah ini, dia akan rusak agamanya. Dan juga akan rusak tujuan hidupnya dia. Rusak. Dan ini sudah banyak yang terkena seperti itu. Makanya Nabi SAW sudah ingatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang berkaitan dengan fitnah harta, ya. Harta ini kedudukan, jabatan, fitnah. Harta itu fitnah yang besar bagi umat Islam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Nabi bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku masalah harta. Berkaitan juga dengan fitnah wanita, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Muttafaqun alaih. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Ini fitnah. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in agar mereka tidak tamak kepada dunia ini. Karena ketamakan manusia kepada dunia akan menghancurkan dia dan merusakkan dia dan membinasakan dia. Merusak dirinya, keluarganya, merusak agamanya, dan membinasakan umat ini. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Kata Nabi SAW, aku enggak khawatir kalian ini fakir, aku enggak khawatir. Tapi yang Nabi khawatir kepada umatnya, kalian kejar-kejaran masalah dunia. Dunia yang dicari, tujuan hidupnya dunia. Setiap hari dari mulai pagi sampai sore sampai malam, itu yang dipikirkan dunia. Kalian kejar-kejaran masalah dunia. Jadi kata Nabi, aku enggak takut, enggak khawatir umatku fakir, aku enggak khawatir. Tapi aku khawatir dibukakan oleh Allah pintu dunia kepada kalian. Kalian kejar-kejaran masalah dunia. Maka dunia ini akan membinasakan kalian sebagaimana dunia ini pernah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hancur. Dirinya hancur, agamanya juga hancur, rusak agamanya. Ini terjadi. Bukan mustahil orang awam, bukan mustahil seorang ulama itu rusak agamanya dengan sebab dunia. Orang sudah punya titel nih, tinggi, sekolah di luar negeri, pulang dia sibuk dengan dunia,
hancur. Udah. Hancur agamanya, hancur harga dirinya, hancur semuanya. Karena orang udah bicara dunia asyik gitu, terus nggak mau berhenti dia. Karena digoda oleh syaitan. Ini tentang dunia, banyak hadisnya. Makanya saya sebutkan dalam buku, dunia lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Dan dunia nggak ada harganya sama sekali. Maka orang yang paling bodoh, orang yang sibuk dengan dunia. Orang yang paling bodoh. Nabi SAW mengatakan tentang dunia, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga sebesar sayap nyamuk, maka aku nggak akan kasih setetes pun kepada orang kafir. Aku nggak akan berikan air meskipun hanya setetes ke orang kafir. Karena dunia ini nggak ada harganya, dikasih semuanya. Kok sekarang kita sibuk dengan dunia? Ya, jangan disibukkan kita dengan dunia. Sekarang banyak juga orang-orang yang sibuk dengan dunia, tujuan hidupnya untuk dunia, dakwah juga untuk dunia, nggak ada arti apa-apa. Hilang itu asarnya dia dalam dakwah ini, nggak punya asar sama sekali. Dakwah ini kita harus ikhlas karena Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah agar umat ini paham tentang agama. Makanya jangan kita berpikir tentang dunia nggak ada arti apa-apa. Maka kebodohan kalau orang kemudian dalam dakwahnya mengejar dunia, kebodohan. Nabi ketika berbicara tentang orang yang pintar, kita ditanya oleh sahabat, siapa orang yang pintar, yang jenius? Kata Nabi, orang yang pintar, orang yang jenius, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Kata Nabi SAW, orang yang pintar jenius itu orang yang banyak ingat kepada mati. Ingat kepada mati. Dan dia orang yang paling baik mempersiapkan untuk besok, untuk hari kiamat. Mereka itulah kata Rasulullah orang-orang yang pintar, orang yang jenius. Berarti orang yang ngejar dunia, di sini ada dua yang fatal bagi dia. Yang pertama, dia tidak percaya kepada akhirat. Yang kedua, akalnya dia tidak waras. Saya ulangi lagi, kalau orang mengejar dunia, sibuk dengan dunia, sibuk dengan jabatan, atau tadi ngompol gitu, ya, berarti yang pertama seperti dia tidak beriman kepada akhirat. Yang kedua, akalnya nggak waras. Kalau dia beriman kepada hari akhirat, mesti yang dia sibukkan apa? Melakukan amal-amal soleh, yang dengan itu dia akan mendapatkan ganjaran, memasukkan dia ke dalam surga, terhindar dari api neraka. Paham gak ini? Itu yang pertama. Kenapa dikatakan dia adalah orang yang tidak beriman? Seolah-olah saya katakan gak beriman. Kalau dia beriman mesti dia pentingkan apa? Akhirat. Kan Allah sudah negur dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih utamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah mengatakan lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Menipu kehidupan dunia ini. Kalau Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap jiwa pasti akan mati dan akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dialah orang yang sukses. Ingat tuh, orang sukses menurut Al-Quran adalah orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, dia sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu, menipu semuanya. Dan banyak orang tertipu dengan dunia ini. Bukan hanya orang awam, bukan hanya penuntut ilmu, termasuk para dai, para ustadz, para ulama tertipu dengan dunia. Illa marhamallah.
kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang dia mengutamakan dunia, dia nggak yakin dengan kehidupan akhirat. Dunia ini cuma sebentar, yaitu cuma sesaat, 60-70 tahun sesaat, dibandingkan kehidupan akhirat yang jutaan tahun dan tidak terhitung. Kalau orang yang beriman mesti mengutamakan apa? Akhirat. Yang kedua, kalau orang berakal, mestinya antara 60 tahun 70 tahun dengan kehidupan akhirat yang jutaan tahun. Kalau akalnya waras, yang dipentingkan yang mana? Yang jutaan tahun. Kalau akalnya waras, cuma akalnya nggak waras, idiot akalnya. Menurut penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Nanti antum lihat tentang penjelasan beliau bahwa hubbud dunya ra'su al-khataya. Hubbud dunya, cinta dunia merupakan ra'sul khataya, induk semua kejelekan, semua kesalahan dengan sebab cinta kepada dunia. Ini fitnah. Jadi kita sebagai orang beriman, ketika fitnah manusia ini seperti ini, kita ajak dong manusia ke jalan kebaikan. Udah banyak orang terfitnah dengan dunia. Nah, ketika orang, kita lihat di Indonesia ini mengadakan kesyirikan, mengadakan bid'ah dan yang lain, yang mereka harapkan apa dari kesyirikan dan bid'ah itu? Karena memang tujuan hidupnya apa? Dunia. Dan rusak seperti itu. Bukan hanya itu, dia korbankan semuanya. Hatta sholat jenazah. Ada kan mungkin di Bandung ini ada. Sebagian itu dibayar yang sholatnya, dikasih amplop. Ada nggak? Masih ada nggak di Bandung? Ada. Kok setega itu? Kalau yang meninggal yang orang miskin, bagaimana dia harus ngasih amplop sekian banyak orang yang sholat? Begitu juga begitu pulang dari penguburan ada makan-makan. Ini bukan dari Islam. Islam nggak pernah ngajarkan demikian. Tahlilan berapa hari? Islam nggak pernah ngajarkan. Uang yang dicari oleh mereka. Bukan lagi perayaan-perayaan mereka adakan karena uang. Ini terfitnah dengan dunia. Kita jangan seperti itu. Sampaikan kebenaran ini kepada umat yang hak yang batil. Sampaikan. Soal nggak ada yang ikut pengajian kita nggak ada masalah. Kita bukan carinya banyaknya orang, bukan. Dan pengajiannya nggak ada duitnya, nggak ada. Jadi harus betul-betul kita ingatkan manusia ke jalan Allah agar mereka sampai kepada surganya. Itu yang paling penting dalam kita menyampaikan dakwah ini. Kalau udah terfitnah ustadznya, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang pendeta-pendeta Yahudi Nasrani, Allah sebutkan apa? Mereka makan harta manusia dengan cara yang batil. Ya'kuluna amwalan nas bil batil. Mereka makan harta manusia dengan cara yang batil. Sama, itu ulamanya dari mereka dan pendetanya begitu. Dan jangan sama, kan Allah menyebutkan dalam Al-Quran supaya manusia ini jangan mengikuti jejak siapa? Kan Allah sebutkan dalam yang tiap hari kita baca 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuki kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukannya jalan orang yang kau murkai. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Dan bukannya jalan orang-orang yang kau sesatkan. Siapa? Nasrani. Allah menyebutkan tentang mereka bahwa mereka makan harta manusia dengan cara yang batil. Supaya kita jangan seperti mereka. Supaya para dai, para ustadz, para ulama jangan seperti mereka. Jadi kalau kita bahas tentang ulamanya panjang ini, ya nggak selesai 2 jam. Ya, tentang ulama yang benar dengan ulama su panjang ini. Kemudian kita masuk fitnah yang kedua, fitnah syubuhat. Fitnah syubuhat yaitu berkaitan dengan pemahaman, pemikiran, aliran, golongan. Ini merusak ilmu. Kalau tadi fitnah syahwat merusak apa? Tujuannya dia. Orang sholat yang mesti karena Allah, rusak tujuannya. Atau ngaji yang mesti karena Allah, rusak tujuannya karena dunia. Atau dia dakwah yang mesti karena Allah, rusak dakwanya. Bukan karena Allah lagi. Karena apa? Karena duit. Karena amplop. Rusak tujuannya. Itu fitnah apa? Syahwat.
Yang kedua, fitnah syubhat. Dia merusak pemahaman, merusak ilmu. Ilmunya rusak. Bisa jadi dia punya ilmu dalam, atau dia hafal Quran. Hafal Quran. Saya ambil contoh Khawarij. Khawarij hafal Quran. Sholat malamnya nggak tinggal Khawarij. Puasa siang. Tapi yang ada syubhat di kepalanya dia, rusak ilmunya dia. Dia mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar, dia kafir. Orang yang berbuat dosa besar dari kaum muslimin, kekal dalam neraka. Orang yang berbuat dosa besar dari kaum muslimin tidak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Orang yang tidak melaksanakan hukum Islam dari para penguasa, kafir. Ini fitnah dari apa nih? Syubhat. Orang yang terkena fitnah syubhat ini, dia nggak pentingkan dunia. Dia siap untuk hidup miskin dan susah dia, seperti Khawarij. Dia nggak ada hubungan dengan syahwat, artinya nggak ada hubungan maksudnya dengan dunia dia. Ya mereka punya istri, mereka punya anak, tapi mereka siap untuk hidup susah, tapi rusak. Dan orang yang sudah kena syubhat ini sulit untuk kembali. Kecuali yang bisa menyadarkan mereka orang-orang yang alim Rabbani, yang bisa menjelaskan dengan dalilnya, seperti pada waktu di zaman Ali bin Abi Thalib, Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Khawarij sudah bikin tempat dia di Halura. Bukan 100, 200, ribuan orang yang mereka siap untuk memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Makanya Ibnu Abbas melihat demikian, datang kepada mereka, menyadarkan mereka supaya mereka sadar dan kembali. Dijelaskan ayat-ayat yang mereka jadi syubhat di kepala mereka. Dibawakan ayat, dibantah oleh Ibnu Abbas. Dibawakan ayat lagi, dibantah. Terus seperti itu. Sampai kalian mau taubat atau tidak? Sebagian taubat. Kurang lebih 2000 orang taubat. Sebagian lagi nggak mau taubat, kemudian memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dibunuh oleh Ali. Sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan untuk membunuh Khawarij itu. Rasulullah memerintahkan. Tapi sebagian kabur mereka. Dan Khawarij akan terus ada setiap zaman, akan ada yang nantinya di akhir zaman Khawarij ini akan mengikuti Dajjal. Yahudi mengikuti Dajjal, 70.000 orang Yahudi mengikuti Dajjal, Khawarij juga mengikuti Yahudi nanti. Mengikuti Dajjal. Itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayatnya tentang Khawarij ini. Dan mereka ini baca Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Dari hadis ini sebagian ulama mengkafirkan Khawarij, tapi sebagian lagi tidak. Sampai yang diperangi Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika ditanya apakah mereka kafir, enggak, hum minal kufri farru, ikhwanuna bagaw alaina. Mereka lari ke kekafiran, mereka saudara kita, tapi mereka melewati batas, menzalimi kami. Maka diperangi oleh Ali dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka. Jadi ini syubhat. Syubhat ini banyak. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, kata beliau, al-qulubu dha'ifa wasyubha khattafa. Bahwa hati manusia ini sangat lemah. Dan syubhat itu menyambar terus. Hati manusia lemah, tapi syubhat menyambar. Makanya kita hati-hati terhadap masalah-masalah yang syubhat yang dilemparkan oleh ahlul bidah. Kita kembalikan kepada orang yang berilmu. Kewajiban kita untuk belajar. Makanya kita harus perbaiki cara belajar kita yang benar ini supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Karena ketika kita salah dalam cara belajar kita, manhaj dalam kita belajar ini salah, maka juga salah juga kita dalam melakukan amal-amal dan yang lainnya. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita akan bahas tentang masalah ini, masalah menuntut ilmu jalan menuju surga. Dan ikhwan fillah, azakumullah, ketika adanya fitnah, maka yang terbaik bagi kita bukan ikut ngomong, bukan ikut komentar, tapi yang terbaik apa? Diam. Kata Nabi SAW, man somata naja, man somata naja. Barang siapa yang diam, dia pasti akan selamat.
Nabi juga bersabda SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Dan kalau kita lihat para ulama salaf itu sedikit omongannya, tapi barokah. Tapi orang belakangan pembicaraannya banyak, tapi nggak ada barokahnya. Ceramahnya, tulisannya banyak, tapi nggak ada barokahnya. Makanya dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan juga dikatakan oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi bahwa kalamul salaf qalil kathirul barakah wa kalamul khalaf kathir qalil barakah. Bahwa perkataan ulama salaf itu qalil, sedikit, kathirul barakah, dan banyak barakahnya. Wa kalamul khalaf, dan perkataan khalaf itu banyak. Artinya orang-orang belakangan itu banyak perkataannya. Kathir banyak perkataannya. Qalil barakah, sedikit barakahnya. Dibawakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf. Dibawakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf. Kata Imam Ibn Rajab begini, rahimahullah, kata beliau begini, wa qad futina kathirun minal mutaakhirin bihada fadhannu anna man kathura kalamu wa jidalu wa khisamu fi masail ad-din fahuwa a'lamu mimman laysa kadhalik wa hadha jahlun mahad. Wanzur ila akabir as-sahabati wa ulama'ihim ka Abi Bakr wa Umar wa Ali wa Mu'adh wa Ibn Mas'ud wa Zaid bin Thabit kaifa kanu kalamum aqallu min kalam Ibn Abbas wa hum a'lamu minhu wa kadzalika kalamut tabi'in akthar min kalami as-sahabati was sahabatu a'lamu minhum. Dan banyak orang terfitnah dari kebanyakan orang-orang yang mutaakhirin sekarang ini. Mereka menyangka bahwa orang yang paling banyak perkataannya, debatnya, bertengkarnya dalam masalah agama, dia lebih tahu daripada orang-orang yang tidak demikian. Ini kebodohan yang murni, kebodohan ini. Lihat kepada para sahabat yang besar dan ulama mereka seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Mu'adh, Ibn Mas'ud, Zaid bin Thabit. Bagaimana mereka radhiyallahu anhum ajma'in? Perkataan mereka lebih sedikit dari perkataan Ibnu Abbas, padahal mereka lebih tahu dan lebih alim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa kadzalika tabi'in, begitu juga tabi'in, perkataan para tabi'in lebih banyak daripada perkataan sahabat, sedangkan sahabat lebih alim daripada mereka. Dan dibawakan juga oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarh Aqidah At-Tahawiyah. Kata beliau, kalamu salaf seperti tadi qalil kathirul barakah wa kalamu khalaf kathir qalilul barakah. Bahkan ketika terjadi fitnah perang Jamal, itu perang Jamal antara siapa dengan siapa? Antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib. Ini fitnah. Dan sahabat banyak sekali yang tidak ikut. Bahkan kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, sedikit sahabat yang ikut dalam fitnah itu. Enggak sampai 30, bahkan kurang daripada itu. Di antara yang tidak ikut, itu seorang yang dijamin masuk surga. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ditegur, gimana orang sedang sibuk dengan perang, engkau tetap ini fitnah. Ini fitnah. Yang terbaik kita melakukan amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Kemudian beliau membawakan satu hadis Nabi yang beliau dengar dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, Innallaha yuhibbu al-abda taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan khafi, dia tersembunyi, nggak ikut dalam fitnah, tidak, dia menyendiri, dia i'tizal,
tapi tetap melakukan kebajikan-kebajikan bersama kaum muslimin. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Sekarang kita akan bahas dari untuk ilmu ini yang pertama. Yang pertama seperti tadi sudah dibawakan dalam mukaddimah oleh pembawa acara Ustaz Beni, bahwa kita harus bersyukur atas nikmat Allah SWT. Kita wajib bersyukur atas nikmat Allah, dan ini harus kita syukuri atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat Islam. Yang kedua, nikmat sunnah. Yang ketiga, nikmat ilmu. Karena kita nggak akan tahu tentang Quran, nggak akan tahu tentang sunnah kecuali dengan apa? Dengan belajar nuntut ilmu. Nggak mungkin kita akan tahu tentang Quran dan sunnah kecuali dengan kita nuntut ilmu. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa di ayat 113, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah menyebutkan tentang nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah firmankan dalam surah An-Nisa di ayat 113. Antum lihat di buku ini di halaman 35. Di buku Menuntut Ilmu Jalan Surga halaman 35. Keutamaan yang keempat, ilmu adalah nikmat yang paling agung. Ilmu adalah nikmat yang paling agung. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah as-sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui, dan karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu sangat besar. Kita melihat di sini Allah menyebutkan yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW Alkitab, yaitu apa? Al-Quran. Kemudian yang kedua Al-Hikmah. Apa Al-Hikmah? As-Sunnah. Dijelaskan oleh para sahabat, tabi'in, dan juga oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwa al-hikmah yaitu as-sunnah. Dan Allah mengajarkan kepada engkau apa yang engkau tidak ketahui, dan karunia Allah kepada engkau sangat besar. Ya, karunia ini karunia ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW sangat besar. Seperti dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Bahwa nikmat Allah yang paling besar setelah Islam, sunnah, nikmat ilmu. Kita wajib bersyukur kepada Allah SWT. Nabi menyebutkan SAW, ala ini utitul kitab wa mithlahu ma'hu. Ketahuilah, aku diberikan oleh Allah Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang bersamanya Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan yang lainnya dari sahabat Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu an. Jadi kita bersyukur diberikan oleh Allah SWT ilmu, makanya kita belajar ini untuk ilmu, dan harus terus, nggak boleh orang merasa cukup dengan ilmu yang ada. Kita harus belajar lagi, dan ilmu ini sangat penting karena apa? Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa ilmu. Antum lihat di halaman 5. Di halaman 5, seorang muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar kecuali dengan belajar Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Agama Islam adalah agama ilmu dan amal. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan amal saleh. Allah berfirman, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa din haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allah lah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar Allah menangkan
agama Islam di atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya, dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda alladhi huwal ilmun nafi' wa dinil haqq alladhi huwal amalus salih." فكان مما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم مشتملا على بيان الحق من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله وفي أحكامه وأخباره والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله وحده ومحبة الله وعبادته والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة والنهي عن كل من يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. Allah mengutus Rasulnya dengan bawa petunjuk, yaitu ilmu nafi. Al-huda di sini al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, yaitu amal saleh. Maka apa yang Allah diutus dengannya, yang dikatakan dinul haq, yaitu agama yang benar, yaitu amal saleh. Dan apa-apa yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya mencakup penjelasan yang hak dari yang batil dalam nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatannya, hukumnya, dan kabarnya, dan juga mencakup perintah dengan segala kebaikan yang bermanfaat bagi hati, ruh, badan, yaitu mengikhlaskan agama hanya kepada Allah semata, mencintainya dan beribadah hanya kepadanya. Juga mencakup perintah untuk berakhlak. Di sini mengikhlaskan agama hanya kepada Allah semata, mencintai dan beribadah hanya kepadanya. Juga mencakup perintah untuk berakhlak yang mulia, perangai yang baik, amal saleh, adab yang bermanfaat, dan larangan dari perbuatan dan akhlak yang jelek yang membahayakan hati, badan, dunia dan juga akhirat. Fa arsalahullahu bil huda wa dinil haq, maka Allah utus beliau dengan membawa petunjuk, yaitu petunjuk tadi disebutkan apa? Al-ilmun nafi'. Kemudian wadinil haq apa? Al-amalus salih liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun, agar Allah menampakkan agama Islam ini di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ai liyu'liyahu ala sa'iril adyani bil hujjati wal burhani was sayfi was sinani wa in karihal musyrikuna dzalik wa baghaw lahu al-ghawail wa makru makrahum fa innal makra sayyi la yadurru illa sahibahu wa wa'dullahi la budda yunjizahu wa ma dhaminahu la budda ay yaquma bihi. Yaitu Allah akan meninggikan agama Islam di atas seluruh agama. Dengan apa Allah tinggikan agama ini? Dengan hujjah dan bukti, dengan pedang dan tombak, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Meskipun orang-orang musyrik membencinya dan mereka membuat kerusakan, membuat tipu daya, dan sungguhnya tipu daya yang buruk tidak akan membahayakan kecuali kepada pelakunya. Janji Allah itu pasti Allah akan tepati, dan Allah akan menjamin pasti akan menegakkan agama Islam ini. Kita harus yakin itu. Allah pasti akan menegakkan agama Islam di atas seluruh agama. Kemudian yang perlu antum ingat lagi, bahwa ilmu dan amal saleh ini merupakan kebaikan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-19, beliau mengatakan begini, wal khairu was sa'adatu wal kamalu was salahu munhasirun fi naw'aini fil ilmi nafi' wal amal salih. Wa qad ba'athahu Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi afdal min dzalik wa huwa al-huda wa dinil haqq. Kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan dan kesolehan terbatas pada dua macam. Yang pertama pada ilmu yang bermanfaat, yang kedua pada amal soleh. Dan Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan yang lebih utama, yaitu petunjuk dan agama yang hak, seperti yang tadi disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 33.
Begitu juga dalam surah As-Saff dan juga surah Al-Fath. Jadi kebahagiaan itu dengan apa? Dengan ilmu dan amal soleh. Dan ini kebahagiaan yang hakiki. Banyak orang bahagia, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada orang yang bahagia dengan apa yang di luar dirinya. Yang kedua, ada yang bahagia dengan apa yang ada pada dirinya. Yang ketiga, kebahagiaan yang ada pada hatinya. Yang pertama kebahagiaan, kata beliau, yaitu orang berbahagia dengan harta, dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan uang, dan semua fasilitas yang diberikan, bahagia dia. Tapi ini kebahagiaan yang semu, sebentar aja. Kayak orang punya jabatan, punya uang, orang kaya, dihormati di saat apa? Di saat dia punya jabatan, punya kedudukan, saat dia kaya. Ketika dia sudah lengser, dihormati nggak? Nggak, dia hormati lagi. Udah lengser. Kalau dia kaya raya, kemudian dia pailit, bangkrut, nggak ada yang hormati lagi dia. Makanya ini semu, kebahagiaan yang semu. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kebahagiaan yang ada pada dirinya, dia berikan dikasih sama Allah bentuk tubuh yang sempurna, tidak cacat, sempurna dia. Ini kebahagiaan yang Allah berikan kepada dia. Tapi pun sementara. Kayak orang yang ganteng, cantik, nggak lama. Kan pasti mengalami umur tua, umur lanjut, pasti mengalami itu. Ada penyakit dan yang lainnya pasti ada, nggak mungkin tidak. Itu manusia. Ini juga semu yang kedua. Tapi yang ketiga kata Imam Qayyim, sa'adah ats-tsalitsah. Kata beliau, yang ketiga, hiya sa'adah al-haqiqiyah, wa hiya sa'adah nafsaniyah, ruhiyah, wa hiya sa'adatul ilmin nafi'. Yang ketiga, yaitu kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan hati, kebahagiaan ruh, yaitu kebahagiaan dengan ilmu yang bermanfaat. Dengan apa? Ilmu yang membuahkan hasil. Apa hasil dari ilmu itu? Amal. Dia belajar, nuntut ilmu, dilakukan amal-amal soleh dengan ikhlas dan ittiba'. Fa innahiyal baqi ala taqallubil ahwal. Ini yang akan kekal bersama dia dalam kondisi yang bagaimanapun juga sudah akan menemani dia. Ilmu dan amal soleh ini. Dan dia akan menemani dia dalam semua perjalanan hidupnya dia. Apakah di dunia, di alam barzakh maupun nanti di akhirat. Kalau harta ditinggalkan nggak dia? Jabatan, dia punya jabatan tinggi, meninggal, dibawa nggak jabatannya? Harta, mobil sekian banyak, rumahnya nggak tahu sekian banyak, nggak dibawa. Yang dibawa ke dalam kubur, yang kubur apanya? Amalnya. Kata Nabi, mengiringi mayat itu 3. Yang mengiringi mayat 3. Yang pertama amalnya, yang kedua hartanya, yang ketiga keluarganya. 2 pulang, 1 menemani dia. Kata Nabi, yatba'ul mayyitu thalathun, kata Nabi. Yang mengikuti yatba'ul mayyita thalathun, yang mengikuti mayit itu 3. Yang pertama amalnya, amal solehnya. Yang kedua hartanya. Yang ketiga keluarganya. Hartanya nggak mungkin masuk ke liang kubur, banyak benar hartanya, ya. Kemudian keluarganya juga nggak masuk, nggak mau, nggak ada yang ikut. Mana ada anaknya mau ikut ke kubur bapaknya? Nggak ada. Istri yang paling dicintai pun nggak bakal mau ikut. Yang ikut bersama dia apa? Amalnya. Tentunya amal apa? Amal soleh. Kalau nggak soleh akan mencelakakan dia, rugi dia. Makanya kebahagiaan yang hakiki, kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah di juz yang pertama, kata beliau bahwa kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan ruh dan hati, itu kebahagiaan ilmu dan amalnya. Itu yang harus kita cari. Makanya kita harus berusaha sekarang belajar ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mengulangi lagi pelajaran kita, dan jangan merasa bahwa kita sudah punya ilmu. Antum lihat di halaman 6, cara untuk mendapatkan hidayah
dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu adalah jalan yang lurus untuk mendapatkan, jalan yang lurus untuk dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, yang ma'ruf dan mungkar, antara yang bermanfaat dengan yang membahayakan. Menuntut ilmu akan menambah hidayah serta membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Harus tahu, ilmunya itu harus bisa membedakan antara manfaat dan tidak manfaat, antara yang bahaya dengan yang tidak bahaya. Itu dia harus bisa membedakan. Kalau nggak bisa membedakan antara manfaat nggak manfaat, bahaya dan nggak bahaya, nanti seperti binatang. Seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Terus bisa membedakan yang doror, yang bahaya itu harus ditinggalkan, yang doror. Bukan berpegang kepada akhaf ad-darain. Doror ditinggalkan semuanya. Betul nggak? Kalau suatu bahaya ditinggalkan atau tidak? Apa masuk? Ini bahayanya lebih ringan. Apa ditinggalkan? Ditinggalkan. Kita lanjutkan. Yang kedua, pengertian tentang ilmu syar'i. Apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i? Coba saya bawakan dulu satu hadis ya, yang ada di halaman 7 juga. Hadis ini penting untuk memberikan semangat kepada kita semuanya ini. Halaman 7 dan 8. Nabi bersabda SAW, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah akan memudahkan baginya dari kesulitan dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah, mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar dengan nasabnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi menyebutkan di sini ada 7 poin. Yang pertama, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah akan lapangkan darinya kesusahan di akhir hari kiamat nanti. Jadi kalau orang mengalami kesulitan, kesusahan, kefakiran, kemiskinan, kesulitan, kita wajib bantu. Nggak boleh kita diam. Seorang mukmin wajib membantu mukmin lainnya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam tolong menolong perbuatan baik dan takwa, janganlah kalian tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi kita harus tolong menolong dalam perbuatan baik ini. Bantu. Banyak saudara kita yang mukmin yang susah. Baik berkaitan dengan dia sulit mencari maisha, kita harus bantu, atau dia juga susah untuk membayar anaknya untuk sekolah atau yang lainnya, banyak sekali. Kita wajib untuk membantu mereka, dan kita harus tepat sasaran. Tentunya orang-orang mukmin, mukminah yang kita utamakan, ini yang harus kita bantu dari kaum muslimin. Kita utamakan mereka, mereka lebih berhak daripada orang yang minta-minta yang gak jelas, dia gak sholat, gak puasa dan yang lainnya. Harus tepat sasaran untuk membantu orang-orang yang beriman.
orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa dia kepada Allah, orang-orang yang salat, itu bantu mereka. Yang kedua, barang siapa mudahkan urusan orang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah mudahkan baginya kesulitan dunia dan akhirat. Artinya orang yang kesulitan dalam masalah hutang dan dia nggak punya lagi, nggak ada yang dijual untuk membayar hutang dia, nggak ada. Kalau dia masih ada barang yang harus dijual, dia harus jual untuk membayar hutangnya. Karena hutang ini masalah besar, ya, masalah berat dan akan ditanya nanti pada hari kiamat. Seorang bisa terhalang masuk sorga dengan sebab utang. Antum ingat itu. Orang bisa terhalang masuk sorga dengan sebab utang. Dan seorang semua dosanya diampuni kecuali satu, utang aja. Nabi menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim tentang orang yang mati syahid. Nabi bersabda SAW, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali satu, yaitu utang, enggak diampunkan. Ketika seorang sahabat, hadis ini sahih Muslim, ada seorang sahabat yang dia jadi semua yang mati syahid diampunkan dosanya kecuali utang. Bahkan orang sahabat, ya Rasulullah, apakah saya ini kalau berjihad jalan Allah akan dihapuskan semua dosa saya? Iya, kalau engkau betul-betul melakukannya karena Allah, engkau sabar dan engkau enggak lari, kecuali satu, kata Nabi, utang. Itu menghalangi kamu untuk masuk surga. Makanya Nabi ketika ada jenazah dibawakan ke depan Nabi, yang Nabi tanya apa? Ada utangnya apa enggak? Jenazah ini ada utangnya. Yang penting kita tahu dia muslim, disalatkan. Enggak ditanya pemahamannya apa, alirannya apa, dari enggak. Yang ditanya apa? Utangnya ada apa enggak? Ada Rasulullah 2 dinar, aku enggak mau salatkan. 2 dinar, aku enggak mau salatkan. Kata Abu Qatadah, saya Rasulullah yang tanggung. Betul engkau tanggung? Betul engkau bayarkan? Betul ya Rasulullah. Sampai lunas? Iya saya bayarkan Rasulullah. Baru Nabi mau salatkan. Besoknya tanya lagi, betul engkau sudah bayar? Sudah saya bayar. Baru jildu, dingin kulitnya, kata Nabi SAW. Utangnya harus dibayar. Harus, perhatikan. Makanya kita jangan jangan coba-coba bikin masalah dengan masalah utang ini. Mampu antum beli, nggak mampu sabar. Seperti para sahabat. Antum lihat, sahabat radhiyallahu anhum, hari ini dia mampu beli, nggak mampu ya sudah. Cuma hari ini cuma makan korma dengan air putih, ya udah korma. Seperti Nabi SAW. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, di rumahnya nggak ada yang lain kecuali 3 butir korma dan air putih. Nabi SAW, pemimpin dunia dan akhirat. Jadi kita hidupnya apa adanya, jangan maksakan, jangan takalluf. Mampu kita beli, enggak cukup sudah. Hati kita harus merasa cukup. Itu yang dikatakan tadi oleh Nabi, innallaha yuhibbul abdat taqiyyal ghaniyal khafi. Ghani artinya kecukupan hati. Karena kekayaan yang hakiki bukan banyaknya harta. Laisal ghina an kasratil ard walakinal ghina ghinan nafs, kata Nabi SAW. Orang kaya itu bukan banyaknya harta, tapi kaya yang sebenarnya orang yang kaya hatinya. Cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Nanti perhatikan ini. Sekarang kalau sudah terjadi, dia utang, dan dia nggak mau membayar, nggak ada yang dijual, nggak ada emasnya, nggak ada apa barang yang dijual, nggak ada. Dia miskin. Sedangkan utang banyak pada orang. Kita tahu dia punya utang, kita wajib untuk bantu dia. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara lahu fid dunya. Barang siapa yang membantu orang yang kesulitan dalam masalah utang, maka Allah akan bantu nanti kesulitan di dunia dan akhirat. Jadi kita harus bantu. Kalau kita sudah begitu, kita bantu. Kita bantu. Kalau kita umpamanya dia utang sama kita, orang itu, kalau memang kita bisa tunda, kasih tempo, setiap kasih tempo dapat ganjaran kita. Sudah kasih tempo sebulan, dia janji sebulan, dia nggak bayar. Dia datang kepada kita, bosnya nggak mampu sebulan. Kasih tempo lagi 2 bulan. Atau 4 bulan, nggak mampu lagi, bebaskan. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila orang yang mengalami kesulitan, nggak mampu bayar utang, fanadhiratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Sudah ditunda sampai di lapang, nggak lapang-lapang, memang sulit hidupnya dia.
Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu bersedekah itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ini tentang orang-orang yang sulit ya. Makanya jangan memperbanyak utang, jangan. Kalau kita udah punya usaha, cukup dengan usaha itu satu aja. Jangan kemudian pinjam lagi uang untuk usaha, jangan. Itu nanti habis untuk bayar utang nantinya. Kita harus merasa cukup dengan apa yang ada yang Allah berikan. Maka kita akan jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Yang ketiga, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia akhirat. Artinya aib ini yang berkaitan dengan pribadinya dia. Tapi yang berkaitan dengan bid'ah, syirik, kita harus jelaskan kepada umat. Yang dikatakan aib itu pribadinya dia. Ada kekurangan, apakah cacat dalam tubuhnya, atau kekurangan dia khilaf berkaitan dengan dosanya dia, hubungan dia dengan Allah, atau yang lainnya, itu tutup. Nah, itu. Kalau kita tahu, kita bisa tegur orang itu. Tapi kalau berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan umat yang dia melanggar, ya harus diingatkan depan umum, karena dia juga melakukannya depan umum. Makanya para ulama ahli jarh wa ta'dil menjelaskan tentang rawi hadis untuk menjaga agama ini. Dan itu bukan ghibah. Seperti menyebutkan tokoh-tokoh ahlul bid'ah, itu bukan ghibah. Kenapa? Itu wajib. Bahwa kalau seperti itu nggak tahu orang untuk menjelaskan itu. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kata Imam Ahmad dan juga yang lainnya, idza sakattu ana wa sakatta anta fama ya'riful jahilu as-sahiha min as-saqim. Kalau aku diam, engkau juga diam, kapan orang tahu yang benar dari yang salah? Kapan tahu? Harus jelas agama ini hak, yang hak-hak, yang batil-batil, jelaskan kepada umat supaya mereka ini paham tentang agama ini. Itu yang diajarkan oleh para ulama kita seperti itu. Nggak boleh diam. Ini enggak, malah bergabung dengan siapa? Dengan ahlul bidah. Bukannya dia ingatkan, hati-hati umat nih, tokoh-tokoh ahlul bidah ini berkumpul nih, hati-hati. Mereka mengusir dakwah salaf ini, hati-hati. Enggak, gabung. Ikut sama mereka. Ini gimana kita, antum gimana seperti ini? Mau dibilang apa ini orang ini, dai ini nih? Hah? Ustadz yang benar, apa ustadz yang menyimpang, apa bodoh, atau jahil murakkab, bodohnya kuadrat, atau gimana kita nggak tahu juga ini. Apa yang pantas gitu? Ini musuhin dakwah, kita ikut aja, gabung sama mereka. Nah gimana itu seperti itu? Kita harus berada di jalan yang lurus. Pasti jalan ini akan dimusuhi oleh banyak orang. Yang paling pertama nggak suka dengan jalan ini, Quran wa sunnah al-fahmi salaf, siapa? Iblis la'natullah alaih. Syayatin. Kemudian setan punya wali nggak? Punya walinya. Dari jenis manusia ini yang menghalangi dakwah ini harus diingatkan. Nggak kemudian kita bergabung dengan mereka, duduk bersama mereka, nggak boleh. Dan itu kita jelaskan bukan membuka aib, tidak. Karena ini masalah agama. Sehingga umat jelas yang mana hak, yang mana batil. Kemudian yang selanjutnya, barang siapa menuju jalan untuk ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya. Yang keempat, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi auni 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Selama kita menolong saudara kita, pasti Allah akan tolong kita. Pasti dimudahkan urusan kita. Makanya kita harus selalu menolong saudara kita, membantu sesama kaum mukminin. Sekarang ini udah nggak saling membantu lagi. Sudah apa? Nafsi. Udah. Kita mau ngaji aja nggak boleh. Mau ngaji, gimana tolong menolong? Gimana? Kita harus tolong sama muslim. Kita mau ngaji, mau dakwah, mau nyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada umat, mau ngajak orang ke sorga, nggak boleh. Kita nih mau ngajak orang ke sorga, nggak boleh. Dan dia tahu bahwa kita nih nggak ada tempat. Emang dakwah ini dimusuhi oleh orang banyak. Tempat nggak boleh, ini nggak boleh. Ada teman kita tahu bahwa ini nggak boleh, mesti kan dikasih kesempatan itu untuk kita. Wah, dia minggu depan bisa ngajar. Itu seperti itu. Jadi kelihatannya nggak ada tahun. Katanya dia nganjurkan orang tahun, tapi dia nggak mau tahun dengan dakwah ini. Katanya dia ahlu sunnah. Perlu tanda tanya tuh ahlu sunnahnya. Bener apa enggak tuh ahlu sunnah dia.
Allahul musta'an wa alaihi tuklan wa la haula wa la quwwata illa billah wa ilallahil mustaka. Kemudian yang selanjutnya Nabi menyebutkan SAW, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah Allah yang membaca kitabullah, mempelajarinya, dan mereka, maka yang pertama turun dari yang ke-6 ini, turun apa? Yaitu sakinah, ketenangan. Diliputi rahmat Allah, diliputi oleh malaikat, dan Allah akan sebutkan termasuk orang-orang yang ada di sisinya. Artinya Allah akan menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Itu manfaatnya. Kalau antum menuntut ilmu, ini wajib. Maka setiap antum menuntut ilmu, mendatangi masjid Allah, ada 4 yang kita dapatkan. Pertama, ketenangan. Antum merasakan antum bisa tenang. Beda ketika antum di rumah, di kampus, di pasar, di tempat kerja, beda. Ketika berada di masjid Allah, ada ketenangan. Yang kedua, yaitu kita akan diliputi rahmat Allah. Yang ketiga, akan dikelilingi oleh malaikat. Yang keempat, dan kelilingi malaikat ini, malaikat menghormati dan memuliakan orang yang menuntut ilmu. Yang keempat, yaitu Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Kemudian yang ketujuh, waman batta bi amalin yusri bi nasabu. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua tentang pengertian ilmu syar'i. Untuk melihat halaman 15 dan 16. Jadi pengertian ilmu syar'i itu yang bagaimana? Jadi kalau disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang wajibnya menuntut ilmu syar'i, tentang kemuliaan ilmu syar'i, diangkatnya orang-orang yang menuntut ilmu, maksudnya diangkatnya orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Orang yang berilmu maksudnya ilmu syar'i, yaitu ilmu Quran wa sunnah ala fahmi as-salaf. Bukan ilmu tentang ekonomi, kedokteran, politik, dan yang bukan. Yang dikatakan ilmu itu ilmu syar'i, Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, surah 58 ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman dan kamu, dan orang yang berilmu berapa derajat. Yang diangkat orang berilmu maksudnya ilmu apa? Ilmu syar'i. Jadi ilmu syar'i, antum lihat di halaman 15, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya berupa keterangan yang nyata dan petunjuk. Maka ilmu yang dalamnya terkandung pujian dan sanjunganlah ilmu wahyu, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah saja. Ini maksudnya ilmu wahyu. Perhatikan ya. Bukan ilmu nahwu. Ada yang baca ilmu nahwu, Ustaz bilang ilmu nahwu, bukan ilmu nahwu, wahyu saya sebutkan di sini. Benar nggak tulisan antum tuh? Apa saya kacamatanya yang salah atau dia yang salah? Ustaz sebutkan keutamaan ilmu nahwu, wahyu saya bilang. Benar nggak di sini? Ilmu wahyu ya di sini. Astagfirullahaladzim. Mungkin bacanya belum selesai, belum tamat, belum diulang, sudah kritik sama saya. Ustaz kok ilmu nahwu? Ilmu nahwu, ilmu wahyu. Maksudnya Quran dan sunnah. Allah musta'an. Jadi ilmu yang diturunkan oleh Allah saja. Ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Kitabul Ilmi di halaman 13. Jadi beliau sendiri yang menyebutkan. Jadi kata beliau, yang dimaksud dengan ilmu syar'i, ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya berupa keterangan yang nyata dan petunjuk. Maka ilmu yang dalamnya terkandung pujian dan sanjunganlah ilmu wahyu, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah saja. Nabi bersabda SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa inna ma ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazal hadhihi ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurru man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikannya faham tentang agamanya. Sesungguhnya aku hanyalah membagikan dan Allah yang memberi. Dan umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah,
tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka hingga datangnya keputusan Allah di hari kiamat. Jadi Nabi menyebutkan kalau Allah menghendaki seorang itu dia kebaikan, diberikan dia pemahaman tentang agama. Banyak orang yang nggak diberikan pemahaman tentang agama, banyak kali. Hafal Quran, hafal hadis, tapi dia nggak paham. Yang pokok ini paham, yang nanti kita akan bahas. Kemudian Allah yang membagikan, artinya sungguhnya aku hanyalah yang membagikan. Artinya Nabi menyampaikan dakwah, menyampaikan dakwah kepada umat ini. Yang memberi hidayah siapa? Allah. Nabi membagikan ilmu kepada umat ini, menyampaikan ilmu kepada umat. Kewajiban Nabi hanya menyampaikan, tapi untuk memberikan orang itu hidayah haknya siapa? Hak Allah, mutlak hak Allah. Maka yang memberikan manfaat kepada manusia ini hanya Allah, yang dapat menolak bahaya hanya Allah SWT. Hatta Nabi Muhammad SAW nggak mampu untuk memberikan manfaat hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Nabi sudah dakwakan, tapi tetap Abu Thalib mati dalam keadaan kafir dan tempatnya di neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Artinya umat ini akan ada segolongan dari umat ini yang terus melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, berpegang teguh kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ini yang dikatakan at-taifah al-mansurah, yang ditolong oleh Allah. Tidak akan membahayakan mereka orang menyelisih mereka hingga datangnya firman Allah. Artinya banyaknya orang menyelisih mereka nggak membahayakan. Orang yang menolong mereka juga nggak membahayakan. Dakwah tetap jalan selama di langit dan bumi. Seperti sekarang ini. Antum udah lihat ini. Kita nggak boleh di masjid Pusdai, nggak boleh. Sudah bayar dibalikin lagi uangnya, nggak boleh. Sewa nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Pinjam lagi tempat lain nggak boleh. Alhamdulillah kita bisa ngaji juga. Nggak ada masalah. Saya pernah dulu di luar kota pernah begitu juga. Pernah terjadi ini. Kurang lebih 19 tahun yang lalu ya. Dakwah di hari yang saya udah keluar kota ini pergi, datang, udah pinjam masjid, nggak boleh Ustaz. Loh kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Masjidnya besar nggak boleh. Nggak, tetap harus ada. Saya nggak mau, nggak ada. Harus ada. Loh gimana caranya? Di situ ada lapangan nggak? Ada Ustaz, pinjam dengan masyarakat, lapor ke polisi. Ada tempat tanah. Itu sawah yang kering. Dibikin panggung. Alhamdulillah yang datang juga banyak. Ratusan orang. Ini dakwah nggak boleh berhenti, nggak boleh, jangan mundur, terus jalan. Kebenaran itu harus jalan, amal soleh harus jalan, dakwah nggak boleh mundur. Kalau mundur kita kalah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, seorang mukmin dia harus terus maju, nggak boleh mundur. Maju artinya kita menuju ke sorga, mundur ke neraka. Nggak ada istilah, nggak kita udah berhenti, nggak ada, terus jalan. Dakwah ini nggak boleh ada yang larang, kecuali kalau pemerintah melarang, nggak boleh, ya kita stop. Seperti yang terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah. Dakwah stop, tapi baik setelah itu. Dan orang yang datang ke masjid Imam Ahmad nggak seperti ini, 20.000 orang, nggak ada lampu, kita mah hampir ada lampu, 20.000 orang berdesak-desakan. Imam Bukhari ketika menyampaikan hadis, yang hadir juga sama. Pokoknya majelis para imam itu yang hadir di atas 5.000, nggak pernah kurang. Terkadang 10.000, terkadang 20.000. Seperti itu para imam. Ketika disuruh stop oleh penguasa, stop udah. Tapi nggak di stop, cuma nggak boleh masjid, cari masjid. Antum buat masjid nanti yang besar untuk dakwah sunnah ini. Yang ketiga, ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ilmu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Antum lihat halaman 18 dan 20. 18 sampai halaman 20. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Allah menyebutkan qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Ya enggak sama.
Kemudian juga wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama dan yang lainnya. Tapi ada ilmu yang enggak bermanfaat yang Allah sebutkan, antum lihat di halaman 20-nya itu. Ya seperti perumpamannya orang-orang Yahudi yang dia membawa Taurat. Artinya dia ada Taurat pada mereka, tapi mereka enggak baca. Mereka enggak pahami, mereka enggak amalkan. Maka Allah umpamakan mereka seperti apa? Seperti keledai. Mathalul ladzina humilu Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Ini perumpamaan terhadap mereka, peringatan juga kepada kita. Padahal juga orang punya kitabnya banyak, selalu punya duit beli kitab, tapi nggak dibaca kitabnya, dan nggak tahu isi kitab itu. Ini sama juga keledai. Keledai itu nggak tahu isi di atasnya apa, apakah air, apakah duit, dolar, dinar, rupiah, nggak tahu keledai. Apakah kitab juga nggak tahu isinya. Jadi perumpamaan orang yang punya sesuatu yang dia nggak manfaatkan, yang dia nggak amalkan, nggak pahami, seperti keledai. Ini Allah sebutkan. Perumpamaan ini bukan hanya untuk Yahudi, termasuk juga terkena untuk kita sebagai peringatan untuk kita. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Sangatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Jika Allah menyebutkan tentang ilmu yang tercela, yaitu ilmu sihir. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar apa yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Dan juga banyak orang-orang belajar ilmu pengetahuan, tapi dia tahu tentang itu, tapi dia lalai tentang akhirat. Kita melihat di halaman 21, Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir, yang tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka ini lalai. Jadi mereka tahu tentang apa aja, tentang teknologi, tentang kedokteran, tentang apa tahu dengan detail, tapi tentang akhirat nggak tahu. Tentang tauhid yang paling asas nggak tahu. Tentang wudhu, tentang sholat nggak tahu dia. Tapi kalau suruh jelaskan tentang teknologi, paham dia. Dan mereka tahu apa yang tampak dari kehidupan dunia, tapi mereka nggak tahu tentang akhirat. Ini rugi yang seperti ini. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Sekarang kita masuk yang keempat, pembahasan tentang definisi ilmu yang bermanfaat. Definisi ilmu yang bermanfaat. Antum lihat di halaman 21. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah, namun dalam urusan duniawi seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, pertanian, dan ilmu perdagangan. Ini adalah Majmu' Fatawa, juz yang ke-6 dan juz yang ke-8, dan juga dalam kitab Madarijus Salikin. Ada yang tidak saya masukkan, antum catat. Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Kitabul Akhlaq Wasiyar, beliau menyebutkan begini, antum catat, ajallul ulumi ma qarrabaka min khaliqika ta'ala wa ma a'anaka 'alal wusuli ila ridahu. Kata beliau, kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah yang wafat tahun 456 Hijriah, kata beliau, ajallul ulumi ma qarrabaka min khaliqika ta'ala wa ma a'anaka 'alal wusuli ila ridahu. Ilmu yang paling mulia adalah yang dapat mendekatkan dirimu kepada yang menciptakanmu, yaitu Allah Ta'ala. Jadi ilmu yang paling mulia yaitu apa yang mendekatkan dirimu kepada penciptamu, yaitu Allah Ta'ala, dan yang menolongmu untuk sampai kepada keridhaannya. Wa ma'anaka 'alal wusuli ila ridha,
dan apa yang menolong kamu untuk sampai kepada keridhaannya. Di dalam kitab beliau, Kitabul Akhlaq Wasiyar atau Risalah fi Mudawatin Nufus wa Tahdhibil Akhlaq Waz-Zuhd fi Radha'il. Lil Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm Al-Andalusi. Kemudian kita masuk kepada penjelasan Al-Imam Ibn Rajab tentang ilmu yang bermanfaat. Antum perhatikan, tolong semuanya dengarkan baik-baik. Yang di luar juga dengarkan. Jangan antum datang ke sini sia-sia nantinya. Dengarkan baik-baik. Ini pembahasan yang penting sekali. Baik untuk panitianya, baik untuk para ustadznya dan semua yang hadir, perhatikan. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah yang wafat tahun 795 Hijriah, beliau mengatakan ilmu yang bermanfaat itu akan menuntun kepada dua perkara. Yang pertama, mengenal Allah tabaraka wa taala dan segala apa yang menjadi haknya berupa nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tinggi dan perbuatan-perbuatan yang agung. Hal ini mengharuskan adanya pengagungan, rasa takut, cinta, harap dan tawakal kepada Allah serta ridho terhadap takdir dan sabar atas segala musibah yang Allah berikan. Yang kedua, mengetahui segala apa yang diridhai dari sisi Allah. Ini kita membahas tentang ilmu yang bermanfaat akan menuntun manusia kepada dua perkara. Yang kedua, mengetahui segala apa yang diridhai dan dicintai Allah Azza wa Jalla, serta mengetahui segala apa yang dibenci dan dimurkainya berupa keyakinan, perbuatan yang lahir dan batin, serta ucapan. Hal ini mengharuskan orang yang mengetahuinya untuk bersegera melakukan segala apa yang dicintai dan diridhai Allah Jalla wa Ala dan menjauhi segala apa yang dibenci dan dimurkainya. Apabila ilmu itu menghasilkan hal ini bagi pemiliknya, maka inilah ilmu yang bermanfaat. Kapan saja ilmu itu bermanfaat dan menancap dalam hati, maka sungguh hati itu akan merasa khusyuk, takut, tunduk, mencintai dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka jiwa merasa cukup dan puas dengan yang sedikit yang halal dari dunia dan merasa kenyang dengannya, sehingga itu menjadikan dia qanaah dan zuhud terhadap dunia. Ini dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf. Saya ulangi, antum tolong dengarkan, saya akan jelaskan, ya. Kata Imam Ibn Rajab, kata beliau bahwa ilmu itu akan menuntun manusia kepada dua hal. Jadi ilmu ini akan menuntun manusia kepada dua hal. Jadi ilmu nafi ya dulu ala amraini, menuntun manusia kepada dua hal. Yang pertama, dengan ilmu yang bermanfaat ini akan dia membawa dia untuk mengenal Allah tabaraka wa ta'ala dan segala apa yang menjadi haknya berupa nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tinggi dan perbuatan yang agung. Artinya orang kalau dia belajar ilmu, belajar nih untuk ilmu, maka dengan ilmu itu yang bermanfaat yang dia kaji, karena asyraful ulum, ilmu apa? Asyraful ulum, ilmu yang paling mulia ilmu apa? Ilmu tauhid. Asyraful ulum, ilmu tauhid. Kata para ulama, ilmu yang paling mulia ilmu tauhid. Karena dia belajar, dia mengkaji. Dengan dia belajar ilmu yang bermanfaat ini, dia mengenal Allah. Yang tadi dia nggak kenal Allah. Dia mengenal Allah tentang rububiyahnya Allah. Dia mengenal Allah tentang uluhiyahnya. Dia mengenal Allah tentang nama dan sifatnya. Dia kenal dengan dia belajar. Makanya ketika orang belajar yang pertama kali ilmu yang dipelajari ilmu apa? Tauhid. Bukan yang lain. Tauhid. Nomor satu yang pelajari itu. Sibukkan diri kita dengan ilmu tauhid. Kaji itu, baca usul salasah, selesai ulangi lagi kalau perlu hafal. Kitab tauhid baca terus, ulangi berkali-kali sampai kita paham. Dan ini manfaat. Nah, ilmu ini mengenalkan kita pada Allah tabaraka taala yang menjadi haknya. Haknya Allah apa? Haknya haqqullah al-abid an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib dimiliki oleh hambanya yaitu dia wajib beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Allah enggak redho ini. Ini lo harus pelajari ini.
Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan syirik. Kemudian kita juga mengenal tentang nama-nama Allah yang indah. Semua nama Allah nama indah, Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bagi Allah nama-nama yang indah. Maka berdoalah dengan nama-nama itu. Dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Kita akan tahu tuh kalau kita belajar tauhid yang benar dengan guru juga yang benar, kita akan tahu, dan kita baca buku juga yang benar, dan memang kita niatnya ikhlas karena Allah dan sungguh-sungguh belajar, kita akan mengagungkan Allah Taala, akan mengagungkan Allah. Nama-namanya yang indah dan sifat yang tinggi. Allah punya sifat yang tinggi. Allah Maha Besar, Allah Kabir, Allahu Akbar, Allah Maha Tinggi. Kita begitu disebutkan Allah di atas arsy, Allah di atas langit, kita wajib mengimaninya dan mengagungkan Allah. Tidak kemudian menafsirkannya dengan penafsiran-penafsiran yang batil, yang sesat dan kufur. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Wajib kita menetapkan semua nama dan sifat Allah. Nggak boleh kita mengingkari, nggak boleh kita mentakwilnya, memalingkan dari nama yang Allah kepada nama yang lainnya, atau memalingkan dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Nggak boleh. Nggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Nggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Kita wajib mengimani itu. Ini cara ahlu sunnah dalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling mengagungkan agama Allah ahlu sunnah. Yang paling tahu tentang Allah ahlu sunnah. Yang paling sayang kepada makhluk ahlu sunnah. Makanya kita belajar nih, biar paham kita tentang nama dan Allah yang sifat-sifat yang tinggi. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Kalau sudah ditetapkan tentang nama Allah, kita wajib membenarkan. Jangan kita takwil, jangan kita ingkari, nggak boleh. Kan banyak orang-orang yang katanya saudara, ustadz, kiai, ajengan, ulama, nggak tahu. Ketika ditanya, Aina Allah, di mana Allah, nggak tahu. Hatta seorang budak di zaman Nabi tahu, Aina Allah, fis sama. Itu alas sama, di atas langit Allah. Sesuai dengan apa yang Allah sebutkan. Allah istiwa di atas arsy, Ar-Rahman istawa. Kita wajib menetapkan. Jangan kita takwil, jangan kita katakan lagi segala macam dari penafsiran-penafsiran yang batil dan sesat. Kemudian kita akan mengenal juga perbuatan Allah yang agung. Semua apa yang Allah jalankan semuanya baik bagi Allah. Apa yang Allah tetapkan semuanya baik. Allah menjalankan semuanya. Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik, Allah sebagai Malik, Allah Mudabbir, Muhyi, Mumit dan yang lainnya. Ini masih batasan tauhid rububiyah. Allah mengatur semuanya ini. Semua berjalan di langit dan di bumi berjalan dengan kehendak Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang Allah nggak akan terjadi. Kita wajib mengimani itu. Semua yang berjalan di langit dan bumi, nggak ada yang mencipta kecuali satu, hanya Allah Taala. Semua berjalan dengan kehendak Allah Taala. Dan semua perbuatan Allah indah, semuanya indah. Kemudian kalau kita sudah mengetahui ini, mengharuskan adanya apa? Pengagungan kepada Allah. Rasa takut. Kita takut kepada Allah. Karena pokoknya ilmu, kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu apa? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kemudian cinta. Cinta kepada Allah. Mengharap hanya kepada Allah. Jadi kalau dia takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, cinta kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, dan dia redho terhadap takdir dan sabar atas segala musibah yang menimpanya. Ini kalau ilmu yang bermanfaat begini nanti. Orang itu dengan dia mengetahui ilmu yang bermanfaat yang dia pelajari itu, dia akan mengenal Allah. Dia akan mengagungkan Allah. Dia akan menetapkan nama dan sifat-sifat Allah. Dia akan takut kepada Allah Taala. Takut kepada Allah. Takut kepada azabnya, takut kepada siksanya, takut kepada Allah. Dia cinta kepada Allah, dia mengharap hanya kepada Allah, tidak mengharap sesuatu dari manusia, tidak. Dia tawakal yang kepada Allah, menyerahkan semua urusan kepada Allah, dan dia redha dengan takdir dan sabar terhadap yang Allah sudah tetapkan kepada dia. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibnu Rajab, yang kedua yaitu mengetahui segala apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla.
mengetahui segala apa yang dibenci dan dimurkainya. Jadi mengetahui dengan kita belajar untuk ilmu ini, tahu nih, ini yang Allah redhoi, ini yang Allah cintai, ini yang Allah murkai, ini yang Allah benci. Kita tahu. Yang paling Allah cintai, yang paling Allah redhoi apa? Tauhid. Yang paling Allah benci apa? Syirik. Kita harus tahu, harus tinggalkan itu. Semuanya. Kita harus tahu dengan apa-apa yang Allah benci. Kita tahu apa yang Allah cintai. Apakah berupa keyakinan? Jadi keyakinan-keyakinan yang Allah cintai, kita harus meyakininya. Ada keyakinan yang diyakini oleh manusia yang Allah murkai. Ada keyakinan bahwa ada pencipta selain Allah. Ini keyakinan yang batil ini. Bahwa ada dewa laut yang bisa menyelamatkan manusia. Ini syirkun akbar. Ini Allah murkai ini. Karena yang paling Allah murkai itu kesyirikan. Selanjutnya. Jadi ini kita harus menghindari semua keyakinan yang syirik. Di masyarakat masih banyak ini. Masyarakat masih banyak. Keyakinan kepada kubur-kubur wali. Ya, bisa menyelamatkan, bisa mendatangkan rezeki dan segala macam. Ini semua syirik. Semua syirik. Ini dibenci sama Allah, dimurkai Allah. Kemudian perbuatan lahir dan batin serta ucapan, kita juga harus bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang jelek. Apakah bentuknya kesombongan, keangkuhan, dengki, iri, ketamakan kepada dunia, mengharap kepada manusia dan lain-lain. Ini semua penyakit hati harus kita bersihkan yang Allah tidak sukai, yang Allah benci. Kemudian ucapan-ucapan yang Allah tidak sukai kita jauhkan. Apakah bentuknya riba, mengadu domba, fitnah atau yang lainnya. Jadi hal ini mengharuskan orang yang mengetahuinya untuk bersegera melakukan apa yang Allah cintai dan diridhai Allah dan menjauhi segala apa yang dibenci dan dimurkainya. Apabila ilmu itu menghasilkan hal ini bagi pemiliknya, maka ilmu inilah ilmu yang bermanfaat. Kapan saja ilmu itu bermanfaat dan mencakup dan menyancap dalam hati, maka sungguh hati itu akan merasa khusyuk, takut, tunduk, mencintai dan mengagungkan Allah Azza wa Jal. Maka jiwa merasa cukup dan puas dengan sedikit yang hal dari dunia dan merasa kenyang dengannya, sehingga hal itu menjadikan dia qanaah dan zuhud terhadap dunia. Ini kalau ilmu ini apa? Manfaat. Nah, jadi kalau ilmu ini bermanfaat, orang itu akan khusyuk, takut kepada Allah, tunduk, mencintai, mengagungkan Allah. Dan juga kita cukup nih dengan apa yang halal sedikit, cukup, nggak tamak pada dunia, cukup dengan apa yang ada. Kemudian kita merasa kenyang dengannya, sehingga hal itu menjadikan dia qanaah dan zuhud pada dunia. Ini baru ilmu bermanfaat. Kalau orang tamak kepada kedudukan, kekuasaan, ilmunya nggak bermanfaat. Saya ulangi lagi, kalau orang tamak kepada kekuasaan, kepada kedudukan, ilmunya tidak bermanfaat. Tapi dicukup dengan apa yang ada. Hari ini cuma punya 1 gelas beras itu cukup dia makan buat istri anaknya, cukup, syukur kepada Allah Taala, syukur. Ini enggak, terus dia sibuk dengan dunia. Ini dia enggak merasa cukup dengan apa yang ada, ilmunya enggak bermanfaat. Kita harus merasa puas. Antum lihat generasi yang terbaik dari umat ini. Antum lihat contoh satu aja dari sekian banyak. Ada contoh Salman Al-Farisi, contoh Abu Dzar Al-Ghifari. Apa yang dapat hari ini, ya habis, besok cari lagi. Apa yang ada hari ini, udah itu dia amalkan, dia laksanakan, dan juga dia merasa cukup dengan apa yang ada. Saya pikir cukup dulu sekarang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan sekalian.